Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu-Ibu yang telah hadir kesempatan ini ya. Nah, bagaimana Ibu-Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat semuanya ya. Baik, pada kesempatan ini Ibu Dika ya sebagai coach, kemudian Ibu Mary sebagai coachingnya. Untuk coaching kali ini yang Bu Dika sebagai coach, kira-kira apa yang Ibu persiapkan? Baik Pak, karena kesempatan kali ini saya menjadi coach, maka saya telah menyiapkan berbagai pertanyaan itu yang sesuai dengan alur kita Pak. Oke, pada coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu sebenarnya ada 3 ya Pak ya, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, lalu memberdayakan coach itu sendiri. Nah, yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, berarti lebih detailnya nanti kompetensi yang Ibu Dika kembangkan nanti ke pertanyaan berbobot gitu ya. Untuk indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot ini seperti apa nanti Bu Dika? Nah, begini Pak, indikatornya kalau memberikan pertanyaan berbobot ini harusnya saya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sesuai dengan kondisi dan apa yang telah diceritakan dari coach. Itu saya meresponnya atau memberikan pertanyaan itu dari pernyataan-pernyataan coach tersebut. Oke Bu Dika, untuk selanjutnya selamat ya melaksanakan nanti coaching. Semoga apa yang direncanakan sesuai dengan yang Ibu Dika harapkan. Oke Bu Dika, silakan proses coachingnya ke Bu Mary ya. Iya. Coaching. Ya, Oke, silakan. terima kasih Pak. Baik Ibu Mary, selamat pagi Bu Mary. Selamat pagi Bu Dika. Apa kabar nih Bu Mary pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu Mary. Terima kasih Bu Mary pada kesempatan kali ini Bu Mary sudah meluangkan waktunya. Kita coaching sebentar ya Bu Mary ya. Karena ini adalah percakapan singkat nih Bu Mary, kira-kira apa nih Bu Mary inginkan dari percakapan singkat kita ini? Yang saya inginkan mendapatkan solusi dari hal yang unik-unik yang saya rasakan selama ini Bu. Jadi nantinya Bu Mary mau inginkan solusi gitu Bu Mary ya. Kira-kira saya mau dengar nih Bu Mary ceritanya gimana gitu. Jadi begini Bu Dika, di kelas saya ada satu orang siswa bernama Fajar. Siswa ini dalam 1 minggu boleh dikatakan 2 hari datangnya, 3 hari, sering libur gitu Bu Dika. Saya menginginkan siswa ini aktif lagi belajar di sekolah, datang di pagi hari bersama teman-temannya seperti itu. Oke, jadi Bu Mary kalau boleh tahu ngajar kelas berapa? Kelas 1. Bu Mary ngajar kelas 1 dengan jumlah muridnya berapa Bu Mary? 26 Bu Dika. 26, jadi ada 1 orang murid nih ya yang sering nggak masuk gitu. Kalau boleh tahu, Bu Mary tahu nggak alasannya kenapa gitu murid itu sering nggak masuk ke sekolah? Iya. Kemarin kan Ibu Dika saya sudah melakukan, saya panggil anak ini kan Bu Dika, saya menanyakan langsung kepada anak ini, kenapa Ananda tidak datang? Nggak tahu apa Bu, malas saja datang ke sekolah katanya. Kenapa malas? Ya saya terlambat bangun, itu alasannya. Oke Bu Mary, sebenarnya kalau kita bicara masalah kondisi ideal ya Bu Mary, kalau menurut Bu Mary nih kondisi ideal dari sebuah kelas itu gimana gitu tentang murid-muridnya? Iya, dengan siswa saya yang 26 ini Bu Dika, saya menginginkan dia datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, tidak bermalas-malasan lagi, tidak ada alasannya bangun kesiangan gitu Bu Dika. Berarti sudah hadir pada dirinya, loh pagi ini saya harus bangun ya, saya harus datang ke sekolah gitu untuk menuntut ilmu gitu. Oke baik Bu Mary, jadi kondisi idealnya itu seharusnya murid-murid itu punya kesadaran ya Bu Mary ya, punya kesadaran dari diri mereka masing-masing untuk hadir ke sekolah gitulah. Itulah yang namanya sekolah ya Bu Mary. Kemudian tadi kondisi seperti kondisi saat ini berarti 1 orang itu aja Bu Mary yang nggak hadir gitu. Oke. Kira-kira menurut Bu Mary nih, kalau misalnya terjadi seperti itu lagi, kan ini udah berlalu ya, ini udah melakukan berbagai cara misalnya.
Kira-kira kalau misalnya hal itu terjadi lagi gitu, apa reaksi Bu Mary? Saya kalau terjadi lagi, reaksi saya ya saya tegur anak ini lagi ya Bu ya. Saya tegur, saya hadirkan dengan kepala sekolah khususnya untuk minta izin lagi kepada kepala sekolah dengan siswa seperti ini. Saya rencananya mau berkunjung ke rumahnya, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Nah kan kondisinya tadi tuh murid tidak hadir sering gitu ya. Kan kita nih punya gambaran kondisi ideal tadi kan, seandainya nih kondisi ideal itu diberi angka 10 gitu, kemudian kondisi Bu Mary saat ini di kelas gitu, kalau dikasih rentang 1 sampai 10, Bu Mary masih di angka berapa kira-kira? Kalau dengan kondisi yang sebelumnya Ibu Dika? Ya kondisi yang terjadi ketika murid-murid ini tidak datang gitu, seperti itu. Dengan satu orang ini tidak datang, otomatis saya merasa sebagai guru dengan kondisi seperti ini saya merasa masih 75 gitu Ibu. Oh 7,5 ya Bu Mary ya. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah angka 10 itu mungkin terlalu sempurna ya Bu Mary, mungkin 9,5 lah kondisi idealnya gitu ya. Nah untuk mencapai beberapa angka lagi itu tentunya kita perlu usaha Bu Mary. Selain dari usaha yang telah Bu Mary lakukan sebelumnya gitu, ada nggak lagi terpikir gitu, apa sih yang belum pernah Bu Mary lakukan tapi terpikir pada saat ini? Iya. Selain dari menegur dari murid tersebut. Dengan hal yang telah saya lakukan, memanggil siswa itu, saya menginginkan berkunjung ke rumahnya gitu. Oh berkunjung ya. Berkunjung ke rumahnya, ingin menemui orang tuanya, mengajak untuk bekerja sama gitu. Ada bekerja sama umpan balik antara guru dan wali murid, bekerja sama untuk membangkitkan semangat siswa ini untuk datang lagi ke sekolah, yang mana alasannya tadi dia bangunnya terlambat. Iya. Jadi dengan adanya kerjasama dari orang tuanya di rumah, membangunkan anak itu pada pukul 5, yang mana kita sebagai orang tua di sekolah dan orang tua di rumah juga berkewajiban pagi itu sholat dulu ya. Iya. Setelah itu bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Saya inginkan hal yang seperti itu Ibu Dika. Oke, baik Bu Mary. Jadi yang Ibu Mary inginkan mungkin kalau ini terjadi lagi, mungkin selain dari menegur itu mendatangi rumahnya, kemudian berbicara dengan orang tua ya Bu Mary. Kemudian tentunya pendidikan kita di sekolah itu harus selaraslah dengan orang tua, sehingga nanti anak ini menjalankanlah sebagaimana idealnya begitu seorang murid. Nah Bu Mary, selain dari itu ada lagi nggak kira-kira yang terpikir oleh Bu Mary gitu untuk membuat kondisi ini ideal? Iya, dengan setelah saya mengunjungi orang tuanya di rumah, saya mungkin anak ini butuh motivasi di sekolah. Dengan anak ini datang di sekolah, saya akan memberi motivasi, apalagi siswa kelas 1 butuh sekali. Bilang pun kita dengan memegang kepalanya, menggosok punggungnya gitu, dia sudah merasa nyaman di sekolah. Dengan itu saya ingin tidak terlepas dari teman yang lainnya juga saya lakukan seperti itu supaya tidak ada terjadi kesenjangan nantinya. Saya melakukan hal yang sama terhadap semua siswa saya di sekolah itu, memberi motivasi, memberi semangat selalu bahwa sekolah itu penting loh nak, apalagi kita kelas 1. Masih proses membaca. Membaca ini di tahap berikutnya perlu ya nak, kalau nggak dari kelas 1 ini nanti kelas 2-nya susah gitu. Iya benar sekali. Wah luar biasa sekali ya Bu Mary ide-idenya. Nah Bu Mary, ini karena kita udah di penghujung waktu ya Bu Mary, kira-kira nih dari tujuan yang telah Bu Mary sampaikan di awal, lalu sampai di titik ini kira-kira apa nih yang udah Bu Mary dapatkan dari percakapan singkat kita ini? Dengan percakapan singkat kita ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari kita berbicara tadi dengan Ibu Dika. Alhamdulillah untuk kedepannya saya akan menerapkan hal-hal yang sudah saya bicarakan tadi. Mudah-mudahan anak ini mau ke sekolah lagi, belajar dengan rajin dan tidak ada alasan terlambat bangun lagi. Oh baik Bu Mary ya. Jadi mudah-mudahan ya tercapailah harapan Bu Mary. Kira-kira menurut Bu Mary butuh berapa lama nih untuk kondisi ideal seperti itu?
kedepannya saya mau segera Ibu Dika supaya cepat teratasi. Oke. Mungkin sekarang kita melakukan percakapan Iya. untuk sekolah berikutnya atau besok saya terapkan lagi Bu Dika. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu Mary. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Mary nih setelah cerita seperti ini? Ya, perasaan saya alhamdulillah lega rasanya Bu Deka. Oke. Dengan unek-unek yang saya rasakan selama ini sudah terjawab, sudah mendapatkan solusinya alhamdulillah Bu Deka. Nah, oke Bu Mary, terima kasih banyak ya Bu Mary atas waktunya. Jadi minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bu Mary ya. Mau lihat nih gimana perkembangan Bu Mary minggu ini. Dan juga luar biasa sekali ide-ide yang Bu Mary kumpulkan tadi. Mudah-mudahan ide-ide itu terlaksana sesegera mungkin ya Bu Mary. Jadi kondisi ideal tersebut di kelas bisalah terwujud. Dan terima kasih atas waktunya Bu Mary. Iya, sama-sama Ibu Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat baik sekali ya ibu-ibu ya pada proses coaching yang hari ini. Aplaus untuk kita semua. Bu Dika sebagai coach tadi sudah sangat baik sekali gitu ya, sudah mengena pada tiap-tiap alur tirtanya. Ya, dari coaching tadi, apakah indikator ketercapaian yang diinginkan sudah tercapai Bu Dika? Saya rasa ya Pak, dari indikator ketercapaian tadi berdasarkan tujuan yang telah disampaikan di awal, rasanya sudah tercapai Pak, karena tadi saya memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta gitu Pak. Oke, memang secara keseluruhan ya saya sudah melihat bagaimana sebagai coach yang sudah dilakukan sama Bu Dika tadi itu sangat baik sekali gitu ya. Ibu sudah mendengarkan secara aktif gitu ya, menggunakan rasa dan empati dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kalau saya memberikan poin 1 sampai 10 ini yang Bu Dika lakukan, saya memberikan poin 9 ini. Luar biasa sekali Pak ya, 9 ya. Iya. Bu Dika setelah coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi gitu? Mungkin karena ada 3 kompetensi ya Pak ya, ada 3 tadi yang telah saya kembangkan itu memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin lain kali atau lain kesempatan ini saya mau mengembangkan kompetensi memberdayakan coach itu sendiri. Kemudian satu lagi menjadi mendengarkan aktif gitu Pak. Oke, baik Bu Dika, selamat Bu Dika ya dari proses coaching ini. Alhamdulillah Bu Dika ya sudah sesuai dengan apa yang Bu Dika harapkan. Semoga kedepannya yang Bu Dika rencanakan nantinya yang akan Ibu tindak lanjuti, pengembangan kompetensi yang lainnya tentu akan ditingkatkan lagi Bu Dika. Iya, terima kasih Bu Mary. Mungkin itu pertemuan kita kali ini ya, proses coachingnya. Terima kasih, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.